Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baikkah itu nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk beramal soleh, untuk salat maghrib berjamaah. Kemudian Allah berikan kekuatan kepada kita kembali untuk bermajlis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai pahala yang besar di sisinya, sebagaimana di dalam firman-Nya, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyannahum hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kemudian kami pun akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih besar, melebihi dari perbuatan-perbuatan yang telah mereka kerjakan ketika di dunia, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Rasulullah SAW juga telah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fi ilman, dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu bihi tariqan il jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Begitupun pula salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Taib ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, ya, pembahasan tafsir pada surat Al-Asr, ya, pada surat Al-Asr. Surat ini ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan surat yang ke-103, ya, dan terdiri dari 3 ayat, pendek, ya, pendek surat ini, dan surat ini termasuk surat Makkiyah, ya. Artinya apa? Surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Itu Makkiyah. Ya, itu Makkiyah. Nah, ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa taala, berkenaan dengan surat Al-Asr ini, ya, pernah terjadi suatu peristiwa yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar sebuah mukjizat yang tidak akan mampu manusia bisa membuatnya, ya, tidak akan bisa membuat tandingan untuk Al-Qur'anul Karim, gak akan mampu. Nah, dan juga nanti peristiwa tersebut menunjukkan kecerdasannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Amru bin As radhiyallahu anhu. Dikisahkan, ya, khawatir man rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Amru bin As ini pernah menjadi seorang delegasinya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu untuk menghadap kepada Musailamah Al-Kadzdzab, yaitu nabi palsu. Ya, itu ketika Amru bin As sebelum masuk ke dalam agama Islam.
Maka ketika Amr bin As pada waktu itu menemui Musailamah al-Kadzdzab, maka kemudian Musailamah pun bertanya kepada Amr bin As, ya, apa yang telah turun ya kepada temanmu saat ini? Yaitu maksudnya siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung pada waktu itu Amr bin As pun mengatakan kepada Musailamah, ya, bahwasanya yang turun kepada Nabi Muhammad adalah surat yang pendek, akan tetapi maknanya sangat padat, begitu dalam pada waktu itu. Ya, ini menunjukkan apa? Kesimpulan seperti ini, ya, kesimpulan seperti ini tidak akan keluar dari lisan seseorang kecuali apa? Dia sudah meneliti, menganalisis pada waktu itu dan mendapatkan bahwasannya surat yang pendek tersebut memiliki apa? Kandungan yang begitu luas, sehingga dia pun mengatakan apa? Surat yang pendek akan tetapi maknanya sangat padat. Nah, kemudian pada waktu itu Musailamah al-Kadzdzab pun mengatakan, ya, surat apa itu? Ya, surat apa itu? Bacakan kepada saya. Maka kemudian Amr bin As pun langsung membacakannya, yaitu wal asr, yaitu demi masa, innal insana lafi khusr. Bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihan, ya, dan orang-orang yang beramal saleh, ya. Kemudian apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haq, dan mereka saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling apa? Menasihati dalam kesabaran. Ya, nih disampaikan oleh Amr bin As. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, disampaikan oleh Amr bin As. Mendengar ayat ini atau mendengar surat ini, langsung Musailamah al-Kadzdzab pun terdiam sejenak, tahan nafas pada waktu itu, ya, memikirkan gimana nih cara membuat sesuatu tandingan untuk surat ini. Akhirnya dia terdiam sejenak, langsung keluar. Kata Musailamah al-Kadzdzab, sesungguhnya turun juga kepadaku surat yang semisalnya. Wah, pada waktu itu Amr bin As pun pengen tahu apa itu, kata Amr bin As. Lalu kemudian Musailamah al-Kadzdzab pun mengatakan, ya wabar, ya wabar, wahai kelinci, wahai kelinci. Atau mana juga wahai marmut, wahai marmut. Ya, innama anta uzunani wasodar. Sesungguhnya engkau hanyalah apa? Dua telinga dan dada. Wasairuka hafruna nakar, dan selainnya dari tubuhmu itu hanyalah apa? Lubang-lubang yang berbolong, atau bahasanya tubuh yang begitu mungil seperti itu. Ya, ini yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab. Ya wabar, wahai kelinci, innama anta udhunani wa sodar. Sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan juga dada. Ini kayak marmut, ya, marmut atau kayak kelinci seperti itu, ya, yang muncul telinganya dan dadanya. Wasairuka hafru nakar, sedangkan tubuhmu yang lain hanyalah apa? Tadi, ya, sesuatu yang berlubang atau berbolong-bolong. Intinya apa maksudnya? Kecil gitu, ya. Nggak bagus gitu seperti itu. Maka setelah Musailamah al-Kadzdzab membacakan tadi, ya, surat yang dia buat sendiri gitu, ya, tandingan, maka kemudian Musailamah bertanya kepada Amr bin As, bagaimana pendapatmu terhadap hal tersebut? Maka lihat jawaban Amr bin As, langsung mengatakan, dan itu berasal dari sanubarinya yang paling dalam, dari kesucian hatinya, ya, dari kebenaran yang ada di dalam hatinya. Apa kata dia? Wallahi, demi Allah, ya, la ta'lamu, ya, la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar menyadari, ya, engkau benar-benar menyadari, mengetahui, kata Amr bin As,
bahwasanya saya meyakini bahwasanya engkau adalah seorang pendusta. Seperti itu. Ya, jadi ini antara dua orang ini sudah sama-sama sadar gitu ya, sama-sama sadar ya bahwasanya apa yang disampaikan oleh Musailamah al-Kadzdzab itu adalah apa? Kedustaan. Sampai seperti itu. Ya, enggak lagi pakai bahasa basi enggak. Ya, enggak lagi mengatakan gitu ya, gini dan sebagainya. Kayaknya enggak deh, enggak kayak gitu lagi enggak. Langsung pakai sumpah lagi, penegasan. Wallahi kata dia ya, demi Allah la ta'lamu annaka anni a'lamu annaka takdzib. Ya, demi Allah engkau benar-benar menyadari, engkau benar-benar mengetahui bahwasanya saya ini benar-benar meyakini bahwasanya engkau adalah seorang pendusta. Itu benar-benar penekanan yang kuat tuh kata-kata Amru bin As. Nah, ya karena apa tadi? Sadar banget itu adalah sebuah kedustaan. Dan itu enggak benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ apa? Bisa diambil kesimpulan pada waktu itu Amr bin As benar-benar meyakini bahwasanya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika surat tersebut turun kepada Nabi Muhammad, gak ada tuh bantahan dari Amr bin As, itu bohong dan sebagainya. Malah sebaliknya dia mengatakan apa? Kalimat atau surat yang pendek tetapi padat maknanya. Oh ya, Masya Allah. Nah, ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendapatkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ya menantang orang-orang kafir Quraisy ya agar mereka mendatangkan semisal seperti Al-Qur'an. Karena orang-orang kafir Quraisy ini jago dalam membuat syair. Hebat mereka, ya hebat. Tetapi lihat dengan jagonya mereka, dengan hebatnya mereka, dengan apa bahasanya profesional mereka dalam ilmu sastra atau ilmu kebahasan tersebut, gak ada satupun di antara mereka tiba-tiba misalnya siapa? Abu Jahal atau seperti itu, atau siapa? Abu Lahab, atau orang-orang semisal dari mereka pada waktu itu yang memang jago dalam membuat syair, gak ada yang berani untuk apa? Mendatangkan sebuah syair yang dia kemudian mengklaim itu adalah apa? Tandingan untuk Al-Quran. Gak ada. Ya, gak ada. Makanya Allah katakan, Allah tantang mereka, fa'tu bisuratin min mithlihi. Datangkan satu surat aja seperti Al-Quran Al-Karim. Bahkan gak satu surat, datangkan satu ayat seperti Al-Quran Al-Karim. Gak ada dari mereka yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Nah, menunjukkan inilah kalam ilahi, inilah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, firman yang maha mengetahui, firman yang mengatur seluruh alam semesta ini. Nah, ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berkenaan dengan keutamaan surat Al-Asr ini, ya, keutamaan surat Al-Asr ini. Bahwasanya surat Al-Asr ini adalah surat yang sering dijadikan oleh para sahabat Rasulullah SAW untuk saling menasehati di antara mereka. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya apa? Kana rajulan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu, ya, kalau ada dua orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada itu, idzal taqaya, mereka saling bertemu. Ya, saling bertemu nih mereka. Maka pada waktu itu salah satu di antara mereka akan membacakan surat Al-Asr terlebih dahulu, ya, dibacakan sebagai apa? Nasihat. Setelah itu apa? Baru salah seorang dari mereka mengucapkan salam untuk berpisah. Jadi dibacakan dulu surat Al-Asr dan mereka tidak akan berpisah sebelum tadi membacakannya, baru kemudian mengucapkan salam. Menunjukkan apa? Pada waktu itu para sahabat Rasulullah SAW sangat memahami bahwasanya dengan satu surat ini saja sudah cukup di antara mereka untuk saling menasehati tentang agama ini. Ya, seperti itu. Jadi cukup dengan tiga ayat. Jadi kalau misalnya antum Pak Nur mau nasehatin siapa, gak usah panjang lebar. Gak usah ceramain sampai satu jam. Udah cukup dengan apa? Wal asr, masya Allah, seperti itu ya. Wal asr. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Ini para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka bertemu dan saling menasehati di antara mereka.
Lalu kemudian yang kedua, keutamaan dari surat Al-Asr ini, bahwasanya surat ini ya sudah cukup menjadi sebuah hujjah. Ya, sudah cukup untuk menjadi sebuah hujjah bagi manusia. Ya, di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah mengatakan, apa kata beliau? "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah ya kepada manusia, illa hadhihi surah, kecuali cuma surat Al-Asr ini, lakafathum, maka sungguh surat ini sudah mencukupi bagi mereka. Jadi maksudnya apa? Enggak perlu turun surat ini, surat Al-Baqarah, surat ini dan sebagainya. Cuman cukup turun surat Al-Asr ini sudah cukup bagi manusia sebagai hujjah. Tapi lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya dengan surat Al-Asr aja sudah cukup, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan 114 surat kepada manusia. Ya. Itu menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan pula ya betapa manusia itu ya orang yang sangat kerdil, menjengkelkan seperti itu, dan penentang. Jadi harus diturunkan semuanya. Seperti itu, 114 surat. Adapun bagi orang-orang yang beriman mungkin cukup dengan satu surat ini. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Karena apa? Dengan satu surat ini sudah mencakup keseluruhan ya dari syariat-syariat yang ada sebenarnya. Nah, itu bagi Imam Syafi'i. Jadi dari situ bisa dijabarkan oleh semisal orang-orang kayak Imam Asy-Syafi'i dan para ulama lainnya. Dan begitu pula Imam Syafi'i mengatakan, lau tadabbarun nas, kalau seandainya manusia bertadabbur terhadap surat ini, ya terhadap surat Al-Asr ini, maka sungguh surat ini akan mencukupi mereka, akan memberikan keluasan kepada mereka. Artinya apa tadi? Ketika dia bertadabbur, mendalami tadi, akhirnya mencakup secara keseluruhan. Sebagaimana tadi Amr bin As yang mengatakan suratnya pendek, kemudian apa? Maknanya apa? Padat. Banyak sekali bisa didapatkan di dalamnya. Banyak sekali kandungannya. Lalu kemudian juga surat Al-Asr ini surat yang menjelaskan unsur dalam beragama. Ya. Surat Al-Asr ini adalah surat yang menjelaskan unsur dalam beragama, dan inilah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya. Apa kata beliau? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'alluma arba'il masail. Ketahuilah wahai engkau yang disayangi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yajibu alaina ta'alluma arba'il masail. Wajib bagi kita semua untuk mempelajari 4 perkara. Lalu kemudian beliau pun menyebutkan perkara tersebut adalah al-ilmu yang pertama. Ilmu tersebut apa? Ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini yang pertama, ilmu. Lalu kemudian kata beliau apa? Wal amalu bihi. Beramal dengan ilmu tersebut. Jangan amal asal-asalan, ya sesuai dengan hawa nafsu dan lain sebagainya, enggak, tetapi dengan ilmu tersebut. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabi, ilmu tentang agama Islam dengan dalilnya. Lalu kemudian ketiga apa? Wa da'watu ilaih, dan mendakwahkan ilmu tersebut kepada manusia. Dan yang keempat apa? Was as-sabru 'alal adza fihi. Bersabar atas segala rintangan yang akan didapatkannya. Karena apa? Karena dia mengamalkan dan mendakwahkan ilmu tersebut. Ya, ilmu, amal, dakwah, sah. Lalu kemudian beliau pun membawakan apa? Surat Al-Asr tadi. Wal 'asri innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
tadi empat hal tadi. Ya, jadi unsur ya dalam beragama seseorang dijelaskan dalam apa? Surat Al-Asr ini. Taib? Paham ya? Jelas Pak ya? Jelas? Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, sekarang kita masuk kepada ayat pertamanya. Ya, ayat pertamanya. Wal asr, yaitu demi masa. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna wal asr ini. Ya, pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya al asr ini maksudnya adalah waktu asar. Ya, maksudnya adalah waktu asar. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu asar karena di dalam waktu asar itu ada salat asar, dan salat ini salat yang sangat mulia, salat yang sangat agung dibandingkan salat-salat yang lainnya, dan salat ini disebut dengan salat al-wusta. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian solat-solat kalian dan solat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala, lakukan solat dengan penuh khusyuan. Lihat di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini disebutkan apa? Allah katakan jaga solat-solat kalian. Padahal kalau solat-solat itu ada solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, disebutkan juga ada asarnya ya. Tapi lihat kemudian Allah sebutkan lagi salat wusta, salat asar, dirincikan kembali menunjukkan apa? Salat asar itu begitu penting. Coba ya. Dan nyatanya manusia banyak melalaikan salat asar dengan segala kesibukannya, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan tidurnya. Tidur sibuk ya. Masya Allah ya. Sibuk Masya Allah. Dengan segala kesibukannya. Datang-datang ataupun kalau misalnya selesai dari kerjaannya, dia sudah kecapean. Nah, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Salat asar ini banyak ditelantarkan oleh manusia. Nah itu. Dan bahkan Masya Allah Rasulullah SAW menyebutkan bahaya bagi orang-orang yang meninggalkan salat asar. Apa kata beliau? Man taraka salat al-asar, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, maka amalan-amalannya itu gugur, terhapuskan. Tuh kata Rasulullah SAW. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa kata beliau? Ya, meninggalkan salat asar ini dosanya lebih besar dibandingkan seseorang meninggalkan salat-salat yang lainnya. Salat yang lainnya, ya, orang meninggalkan salat lainnya ini dosa besar. Meninggalkan salat asar dosanya lebih besar lagi. Kenapa kata beliau? Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala ya mengkhususkan penyebutan salat asar ini dengan apa? Salat wusta. Disebut tersendiri. Dan kenyataannya salat asar ini juga telah diwajibkan atas kaum sebelum kita. Namun salat ini ditelantarkan oleh mereka. Tuh. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa ya? Kenapa tadi akhirnya dosanya lebih besar? Tadi perinciannya Allah merincikan tentang salatnya. Rasulullah mengatakan barang siapa meninggalkan salat asar, lalu kemudian kata Syekhul Islam tadi dosanya lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang ketika seorang meninggalkan salat-salat lainnya. Karena apa? Karena tadi Allah sebutkan secara khusus salat wusta, dan kemudian salat ini telah diwajibkan atas kaum sebelum kita. Ya Pak, Masya Allah. Jadi jangan lagi kita sampai melalaikan salat asar. Nah, barakallahu fikum. Lalu kemudian pendapat yang kedua, ya, yang dimaksud dengan al-asr ini adalah zaman atau masa. Dan inilah pendapatnya jumhur ulama, ya, pendapatnya mayoritas para ulama. Akan tetapi gini loh Pak ya,
ketika dikatakan tarjihnya, pendapat yang kuatnya adalah pendapat yang kedua, bukan berarti pendapat yang pertama salah, bukan. Karena ikhtilafnya adalah ikhtilaf nau. Ya, perbedaannya hanya perbedaan secara variasi saja, bukan bertentangan. Paham ya? Bukan ikhtilaf tadad. Bukan pertentangan kontradiksi. Perbedaannya bukan perbedaan kontradiksi, akan tetapi perbedaannya hanya perbedaan variasi ya, seperti itu. Nah, pendapat yang kedua tadi adalah masa ya, atau zaman secara umumnya, yaitu masa di mana manusia bergerak untuk melakukan suatu perbuatan sehingga akhirnya apa? Menghasilkan ada orang-orang yang bahagia dengan keimanannya, dengan amal-amal solehnya. Ada pula orang-orang yang merugi dengan apa? Kemaksiatannya dan juga kekufuran yang dilakukan pada masa-masa tersebut dalam kehidupannya. Jelas ya? Jadi maknanya secara umum, secara global. Nah, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian kita katakan tadi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa atau waktu tadi, menunjukkan apa? Kemuliaan waktu tersebut yang dimana manusia harus benar-benar memanfaatkan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini wajib, ya wajib. Lihat, perhatikan dan baik bagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, ya, disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, tafarragh li ibadati." Pergunakanlah hidupmu, pergunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amla'u sadraka ghina, maka aku akan penuhi hatimu ini dengan kekayaan, wa asyudda faqrak, dan aku akan tutupi kefakiran, kemiskinanmu terhadap dunia ini. Wa illa taf'al, akan tetapi apabila engkau tidak melakukannya, tidak menjadikan waktumu, tidak menjadikan kehidupanmu untuk beribadah kepadaku, mala'tu yadaika syuglan, maka aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan terhadap dunia ini, walan asyudda faqrak, dan aku tidak akan pernah menutupi kefakiranmu, ketamakanmu terhadap dunia. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi. Ya, melalui hadis qudsinya. Pergunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah SAW mengatakan, menyuruh kepada kita semua, mewanti-wanti kepada kita semua untuk memanfaatkan apa? 5 masa sebelum datangnya 5 masa. Nah, itu antum hafal semua ya. Apa itu? Itani khamsan qabla khamsin. Manfaatkan, pergunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 5 masa sebelum datangnya 5 masa. Masa yang pertama apa? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Kalau udah tua susah banget untuk beribadah. Ruku aja udah, oh aduh ya, repot. Baru duduk 15 menit udah geser-geser sebagainya, kemudian kaki sudah terlentang tiba-tiba. Tapi kalau masih muda, masih keker dan lain sebagainya, masih kuat. Ya, salat malam bisa berakaat. Ya, kalau yang tua salat malam encok nih. Encok lama-lama. Akhirnya apa? Pakai kursi sureta. Ya, ini manfaatkan syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Lalu kemudian apa? Apa lagi? Sihataka qabla maradika. Ya, manfaatkan masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Kalau udah sakit, mana bisa ya datang ke masjid. Kalau sudah sakit, susah untuk sholat berjamaah. Mana bisa untuk bermajlis
bermajelis ilmu. Ya, dan inilah harapan-harapan bagi orang-orang yang sakit biasanya. Ya, di rumah sakit yang lumpuh dan sebagainya, ketika melihat orang-orang Masya Allah ke masjid, harapan dia, semoga pengen banget sehat, sholat ke masjid, kemudian bermajelis ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, tadarus begini dan sebagainya. Itu harapan bagi orang sakit. Pas dikasih sembuh, healing ke mall. Ya, healing. Lupa terhadap tadi apa yang diangankannya. Dan ini memang kenyataannya, ya kan? Memang kenyataannya. Ya tadi dia pengen saya kalau sembuh pengen apa? Tadabbur Al-Quran. Ketika sembuh tadabbur sinetron. Kan gitu. Ya kan seperti itu kan? Dan ini memang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ni'matani maghburun fihi makatsirun minan nas. Dua kenikmatan yang manusia banyak tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Apa? As-siha wal faragh. Ya, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya, sehat Masya Allah tadi. Kalau sehat Masya Allah. Lupa, ya lupa. Semua harapan dia itu hanya harapan kosong aja sebenarnya tadi itu. Ya, sudah sehat lupa. Ya, langsung berpikir masih lama waktu saya. Padahal baru aja kemarin sakit gitu. Sakitnya lama lah sampai 3 bulan itu kan. Akhirnya pas ketika sembuh langsung kayaknya hidup saya masih panjang. Bahkan yang sudah umur 70 tahun pun juga ngerasa masih panjang umurnya. Ya, masih panjang. Ya, masih panjang. Nah, ini ya, dua kenikmatan yang banyak melalaikan manusia, dan benar-benar kita harus berhati-hati dengan dua kenikmatan tersebut. Jadikan kesehatan kita, waktu luang kita untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi, sihataka qabla maradika. Waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Lalu kemudian yang ketiga apa? Waktu kayamu sebelum datangnya waktu miskinmu. Nah, ini sama juga nih, ya. Orang-orang ketika miskin, ya, pas ketika melihat orang kaya, langsung doa, ya Allah, berikan saya kekayaan, berikan saya harta yang banyak, supaya saya dapat bersedekah di jalanmu ya Allah. Kayak gitu ya, harapan begini, begitu dan sebagainya. Pas kaya, ya, harta tersebut dijadikan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina, minum khamar, apalagi clubbing, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kita pergunakan waktu kaya kita untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita datang waktu miskin kita dan kita sudah nggak bisa lagi berinfak, antum Masya Allah, waktu kayanya cuma 3 tahun. Waktu miskinnya, miskin banget, 20 tahun, habis itu meninggal. Sorry itu ya. Gimana? Masya Allah. Antum akan terhitung sebagaimana antum pada waktu itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika kaya selama 3 tahun tersebut. Karena apa? Karena antum selama 20 tahun tersebut mempunyai sebuah uzur untuk tidak bisa berinfak yang banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infaknya hanya sedikit, akan tetapi yang sedikit seperti tadi terhitung sebagaimana ketika dia kaya. Dan begitu pun juga yang sakit tadi. Orang Masya Allah sembuhnya, sehatnya cuma 3 tahun tadi kita ngomongin, ya. Sakitnya 20 tahun habis itu. Tapi ketika 3 tahun tadi dia pergunakan untuk terus beribadah kepada Allah, terus mendekat kepada Allah, tidak pernah menjadikan waktu-waktunya kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tiba-tiba sakit. Atau tiba-tiba hilang ingatan. Ya, maka 20 tahun tadi itu terhitung sebagaimana dia tadi. Ya, beribadah ketika 3 tahun tadi. Ya, atau dia sakit nih, nggak bisa nih menyempurnakan, misal stroke, nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa bermajelis ilmu, nggak bisa baca Al-Quran, misal seperti itu. Ya, susah banget seperti itu. Habis apa lagi? Nggak bisa melakukan ibadah-ibadah yang lainnya secara sempurna. Akan tetapi 3 tahun tadi dia melakukan secara sempurna dan benar-benar dengan penuh keimanan yang sangat tinggi. Maka Masya Allah 20 tahun ini terhitung sebagaimana tadi itu dia beribadah selama 3 tahun tadi dengan ibadah yang begitu sempurna. Bukankah ada hadis Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW pada waktu itu mau berperang, berjihad dengan para sahabat,
Ya, ketika mereka mau berjihad, lalu kemudian di jalan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ada orang-orang di kota Madinah yang mereka tidak ikut bersama kalian, tidak berjihad bersama kalian, akan tetapi dia mendapatkan pahala seperti pahala kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan apa? Habasahumul marad. Dalam riwayat yang lain, habasahumul udhur. Itu mereka-mereka yang terhalangi karena apa? Penyakitnya. Begitu pula dalam riwayat yang disebutkan bahwasanya mereka-mereka yang terhalangi dengan uzurnya, termasuk adalah sakit tadi. Jadi sama tuh, ya. Mereka mendapatkan pahala berjihad padahal mereka nggak ikut. Karena apa? Karena ketika mereka sebenarnya pada waktu itu lagi dalam keadaan sehat atau benar-benar sehat pada waktu itu, pasti mereka akan ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan tadi waktu kayamu sebelum datangnya waktu miskinmu. Ya, dan begitu pula apa yang keempatnya? Yang keempatnya apa? Faraghaka qabla syuglika. Ya, waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Waktu luang kita, waktu sibuk kita, misal contoh adalah kita safar. Ya, safar ya Pak ya? Safar ya? Udah nggak repot kalau dari safar itu udah. Ya, sudah. Tetapi di waktu safar banyak nggak rukhsahnya? Banyak. Sholatnya dikosor, dijama, puasa nggak puasa, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia safar tadi dengan segala rukhsah yang dia kerjakan, ya, bahkan dia tidak mengerjakan sholat sunnahnya. Gimana mau sholat sunnahnya? Orang yang iya, yang 4 rakaatnya dikosor jadi 2. Nggak baca Al-Quran, nggak bermajelis ilmu, seperti itu. Akan tetapi ketika dia safar tadi, ya, dia akan terhitung seperti dia waktu keadaanmu mukim. Sholatnya terhitung seperti dia biasanya gimana? Kalau biasanya dia sempurna, maka hari itu ya sholat dia walaupun dikosor seperti ketika dia mengerjakan sholat itu secara sempurna. Ketika misalnya hari-hari dia pada dasarnya pada waktu itu dia membaca Al-Quran, ketika safar nggak baca Al-Quran, terhitung pada hari itu dia seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibuk. Lalu kemudian apa? Hayataka qabla mautika. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datangnya waktu kematianmu. Kalau udah mati ya repot sudah. Ya. Kalau udah mati udah repot. Ya, yang ada adalah gak bisa lagi untuk beramal. Kecuali ya ketika memang kita sudah beramal yang baik, apalagi kita melakukan amalan-amalan jariah, dan kemudian punya anak-anak yang soleh, masya Allah ya, sedekah jariah, ilmunya bermanfaat, pada waktu itu punya anak ini dia hidup paling 70 tahun tapi seolah-olah bagaikan hidup ribuan tahun. Udah saya? Masya Allah. Lanjut kita kepada ayat yang keduanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Dan ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia ya itu benar-benar berada dalam kerugian, apalagi ketika mereka menyia-nyiakan waktu kehidupan mereka. Ya, tidak dipergunakan untuk beribadah jalan Allah, tidak dipergunakan untuk melakukan hal-hal ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, udah benar-benar rugi. Hasan Al-Basri rahimahullah telah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innama anta ayyamun. Sesungguhnya kalian itu, engkau itu hanyalah kumpulan-kumpulan hari, hanyalah kumpulan-kumpulan masa. Ya, kullama dhahaba yawm, setiap kali satu hari ini terlewati dari diri kalian, ya, pergi dari diri kalian, hilang dari diri kalian satu hari tersebut, dhahaba ba'duka, maka sebagian dirimu itu pun juga menghilang. Antum umurnya berapa tahun Pak? Banyak Pak.
58. Maka tadi 57 tahun tadi sudah terlewati. Ya, tinggal sisanya. Bisa nggak ini dimanfaatkan dengan baik? Kan gitu. Sudah, yang berlalu mau ngapain lagi? Mau menceritakan kejayaan, mau udah lewat itu ya. Sudah gak ada waktunya lagi untuk menceritakan hal-hal tersebut, nggak perlu lagi. Ya, itu hanyalah kenangan-kenangan saja. Ya, karena apa ya? Sekarang kita lakukan apa? Sekarang kehidupan kita yang sebenarnya adalah yang sekarang ini dan yang akan datang. Tapi yang akan datang masih misteri. Akan datangnya kapan? 1 menit. 1 menit tiba-tiba langsung ajal datang. Itu kita nggak tahu. Maka tadi jangan sampai apa kata Hasan Al-Basri, jangan sampai menyia-nyiakan waktumu, karena kalian adalah kumpulan hari-hari. Hari kalian hilang, udah. Ya, sebagian dari kalian pun akan hilang. Nah, maka Wa'alaikum warahmatullahi subhanahu wa ta'ala, jangan kita menjadi orang menyesal, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di akhirat nanti sebagaimana orang-orang yang telah menyesal. Ya, jangan sampai. Ya, karena apa? Di alam kubur ada orang-orang yang menyesal. Allah katakan, hatta idza jaa ahadahumul maut. Ya, sehingganya ketika maut atau ajal itu telah sampai kepada seseorang, apa kata dia? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia, la'alli a'mal salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan ketika di dunia. Apa kata Allah? Allah bantah, kalla innaha kalimatun wa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di hadapan mereka itu ada dinding-dinding yang menghalangi mereka sampai datangnya hari kebangkitan nanti. Ini di alam kuburnya. Harapan bagi para penghuni kubur. Nah, makanya ada perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah, apa? Lau qila li ahli kubur tamannau. Kalau dikatakan kepada para penghuni kubur, tamannau, berharaplah kalian, la tamannau yauman min Ramadan. Ya, mereka pasti akan mengharapkan apa? 1 hari dari bulan Ramadan. Itu harapan mereka. 1 hari seperti itu ya. 1 hari. Intinya apa? Dikembalikan ke dunia, minta waktu sebentar, beramal soleh. Udah, habis itu diwafatkan lagi. Itu harapan mereka. Tapi itu semua hanyalah angan-angan kosong. Ya, penyesalan yang tidak berguna. Gak bisa. Harapan kosong. Gak bakal bisa manusia dikembalikan ke dunia ketika dia telah wafat. Ini ketika di alam kuburnya. Adapun di neraka jahanam udah jelas lah. Ya Allah katakan apa? Wahum yastarikhuna fiha. Ya, mereka para penghuni neraka jahanam berteriak-teriak, menjerit-jerit kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam tersebut. Mereka katakan, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka jahanam ini sebentar aja ya Allah. Kata mereka, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal soleh yang berbeda dari amalan yang telah kami lakukan dahulu ketika di dunia. Dulu kami kata mereka, dulu kami ingkar kepadamu, syirik, kufur, melakukan kemaksiatan. Kalau seandainya engkau kembalikan sebentar aja ke dunia Allah, kami akan beramal soleh. Tapi kembali harapan kosong. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman, wa andzirin nasa yauma ya'tihimul adzab. Dan berilah peringatan kepada manusia pada hari di mana azab akan mendatangi mereka. Fa yaqulul ladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim pun akan berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka jahanam ini sebentar aja. Azan dulu. Fadhal. Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi ya, harapan orang-orang atau para penghuni neraka. Nah, Allah katakan, wa andzirin nasa yauma ya'tihimul adzab.
dan berilah peringatan kepada manusia pada hari di mana azab ini akan menimpa mereka. Fayaqulul ladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala pun berkata, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan ya kami ke dunia sebentar aja. Ya, sebentar aja. Untuk apa? Nujib da'wataka, agar kami penuhi seruanmu, wa nattabi' rusul. Ya, wa nattabi' rusul, dan kami pun mengikuti para rasulmu. Sudah selesai? Dah, wafatkan kami. Tuh ya, harapannya apa? Para penghuni neraka jahanam. Wa na'udzubillah min dzalik. Ya, kita benar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang tadi yang hanya memiliki angan-angan atau harapan kosong, dan mereka tidak akan pernah dikembalikan ke dunia, dan yang ada di hadapan mereka hanyalah penyesalan dan penyiksaan di dalam neraka jahanam. Nah, baik. Lanjut kepada ayat yang ketiganya. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Tadi semua manusia berada dalam keadaan merugi kecuali ini, ya, kecuali yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan mereka saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, saya ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman, ya, adapun pengertian iman dijelaskan oleh para ulama, yaitu apa? Tasdikun bil qalbi. Seseorang membenarkan dengan hatinya. Wa iqrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisannya. Ya, kemudian apa? Wal amalu bil arkan, dan mengamalkannya dengan anggota tubuhnya. Ya, mengamalkan atau beramal dengan anggota tubuhnya. Inilah definisi iman. Ya. Adapun definisi iman yang lain juga, yaitu beriman terhadap perkara-perkara yang gaib, meyakini pada perkara-perkara yang gaib yang telah dikabarkan di dalam agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni anil iman, beritahukan kepada saya apa itu iman. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan engkau pun beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, ini keimanan. Dan keimanan ini kemudian akan merefleksikan, ya, mencerminkannya, ya, akan menunjukkan kepada apa? Ke dalam perkara-perkara yang telah diperintahkan di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam yang mencakup tadi, yang mencakup bagian dari keimanan beserta cabang-cabangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an lebih cabangnya. 71, 72, 73 sampai mungkin 79. Ya, 70-an lah lebih cabangnya. Fa'alaha atau afdaluha, dan yang paling tertinggi qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, sedangkan yang paling terendah dah imatatul adza anit tarik. Yang paling terendahnya adalah apa? Menyingkirkan duri ataupun sesuatu yang mengganggu dari yang tercela. Nah, lalu kemudian Rasul pun mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah cabang dari keimanan. Nah, ini, ya. Iman pada dasarnya adalah maknanya tadi beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Akan tetapi iman ini pun mencakup kepada perkara-perkara yang lahirnya.
Ya, perkara-perkara yang diperintahkan dalam syariat Islam, sholat, puasa, syahadat, apalagi haji, sedekah dan lain sebagainya. Nah, jadi apa? Iman mencakup keislaman, ya, Islam itu mencakup keimanan. Makanya disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya dalam suatu dalil atau suatu nas itu disebutkan kata iman saja, maka iman ini mencakup seluruh syariat-syariat Islam juga. Tadi seperti hadis yang saya bawakan tadi. Paling disebutkan kata iman ya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu mencakup 70-an lebih cabangnya. Harusnya imannya iman kepada ini, iman kepada ini, iman kepada ini. Tetapi kemudian apa? Disebutkan oleh Rasulullah yang paling tertingginya apa? Ucapan la ilaha illallah, seperti syahadat. Perbuatan bukan ini. Perbuatan zahir ya. Perbuatan zahir. Kemudian menyingkirkan duri dari jalan, perbuatan zahir bukan ini? Zahir. Ya, perbuatan zahir, yaitu perkara-perkara yang ada dalam syariat Islam. Ya, paham ya? Jadi kalau disebutkan kata iman dalam satu dalil, hanya kata iman, maka iman mencakup Islam. Begitupun juga kalau seandainya dalam satu dalil disebutkan kata Islam saja, maka Islam ini pun mencakup kata iman. Akan tetapi kalau dalam satu dalil disebutkan kata iman dan Islam, maka masing-masingnya mempunyai pengertian tersendiri. Islam rukun-rukun keislaman, syahadat, salat, zakat dan lain sebagainya. Bukan rukun Islam beserta amalan-amalan zahir yang ditetapkan dalam syariat Islam. Itu Islam. Iman apa? Tadi iman apa? Iman kepada Allah, iman kepada ini, iman semua. Rukun iman, ya. Seolah-olah itu adalah iman kepada perkara-perkara yang gaib. Ini maknanya masing-masing. Makanya dalam hadis Jibril disebutkan tuh, dalam satu dalil tersebut ada kata Islam, ada kata iman, dan mempunyai definisinya masing-masing. Paham? Ya, begitupun dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, Badui, mereka mengatakan kami telah beriman. Lalu kemudian Allah bantah, qul lam tu'minu. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi hendaklah kalian mengatakan kami baru berislam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Tapi kemudian setelah itu lama mereka menjadi orang yang beriman, dan mereka itulah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya, bisa dipahami ya. Ketika iman dan Islam atau kata iman itu berada dalam satu dalil saja, hanya disebutkan iman, maka iman mencakup Islam. Begitupun juga dalam satu dalil tersebut disebutkan Islam, maka Islam mencakup Tetapi kalau dalam satu dalil tersebut disebutkan ada kata iman dan Islam, maka tadi mempunyai masing-masing definisinya. Dan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan orang-orang yang berihsan itu lebih baik dibandingkan orang-orang yang beriman itu lebih baik dibandingkan orang-orang yang Islam, dan orang-orang yang berihsan itu lebih baik dibandingkan orang-orang yang beriman. Tuh barometer keislaman, dari Islam, iman, ihsan yang paling tertinggi. Ya, ihsan kita tahu, anta'budallah ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarah, apabila engkau belum bisa melakukannya, fa innahu yarak. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasimu, melihatmu. Baik, itu ya mana iman. Lalu kemudian yang keduanya, ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Kita tahu tadi kita sudah jelaskan ya, amal soleh ini sebenarnya cakupan dari keimanan, benar nggak? Ya, karena tidak akan mungkin seseorang bisa beriman kecuali dengan amal soleh. Ada orang-orang tiba-tiba beriman tanpa sholat, tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa zakat, tanpa haji, kemudian saya beriman. Ada? Ada. Orang tadi dalam ayat tadi saja dibantah orang-orang Arab Badui yang mengatakan kami beriman, dibantah oleh Allah.
Tiba-tiba di sekarang, zaman sekarang, nggak apa-apa ya, terus kan? Atau udah berarti? Tak tanggung ya kayaknya. Tiba-tiba sekarang ada orang-orang, ya, ada orang-orang yang mengatakan apa? Kalau makomnya sudah tinggi, masya Allah ya. Kalau makomnya sudah tinggi, udah sampai kepada ma'rifat, udah nggak perlu lagi ibadah, nggak perlu lagi sholat. Udah. Pakai dalil mereka. Antum nggak pakai dalil, mereka pakai dalil. Ya, apa dalil mereka? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datangnya keyakinan kepadamu. Kata mereka, al-yakin tadi sudah sampai kepada derajat ma'rifat. Kalau sudah sampai derajat ma'rifat, nggak perlu lagi beribadah. Ini nggak genah tafsirannya, ya, penyimpangan dalam penafsiran. Karena apa? Karena para ulama nggak menafsirkan seperti itu. Ya, para ulama menafsirkan ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datangnya keyakinan. Al-yakin di sini adalah apa? Kematian. Kalau sudah mati mau gimana lagi mau beribadah? Gak bisa. Ya, gak bisa. Nah, ini. Tapi ada orang-orang yang seperti itu tadi mengatakan udah, ya, kalau seandainya sudah sampai makom yang tertinggi gitu ya, kemudian nggak genah, ya, nggak genah. Nah, tadi kita katakan ya, amal soleh ini bagian dari keimanan. Namun pertanyaannya, kenapa amal soleh yang merupakan bagian keimanan lalu kok disebutkan kembali? Ya, kan sudah ada iman nih. Kenapa harus disebutkan amal soleh? Kenapa? Untuk menegaskan, menguatkan betapa pentingnya amal kayak tadi tuh. Tadi ingat ayat hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat kalian dan salat wusta bagian dari salat. Tapi kemudian salat wusta dirincikan kembali menunjukkan apa? Pentingnya salat wusta tersebut. Dan begitu pun juga ini amal soleh bagian dari keimanan, akan tetapi disebut lagi amal soleh menunjukkan apa? Betapa pentingnya amal soleh yang tadi kita katakan. Ternyata ada di luar sana orang-orang yang meninggalkan amal soleh lalu kemudian dia mengatakan saya ini wali Allah. Repot kalau udah kayak gini, ya, nggak bisa. Ya, siapa dia? Dia lebih wali dibandingkan Nabi Muhammad. Lagi Nabi Muhammad saja yang sudah terhapuskan dosa-dosanya, ya, baik yang telah lalu dan yang akan datang, disebutkan dalam riwayat, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah melihat Rasulullah SAW sholat malam, bukan sholat zuhur pak, sholat malam, itu lagi ngantuk-ngantuknya, antum gak ada yang bangun tuh antum, ya, masih berat banget tuh sholat malam, tapi akhirnya sholat malamnya saking sangat lamanya sampai kaki beliau bengkak. Akhirnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lima tasnau hada? Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kalau bahasanya kita ya, kok lebay ya Rasulullah gitu ya. Itu bahasanya. Kok bisa sampai seperti itu ya Rasulullah? Sudah diampuni nih, gitu ya. Lihat jawaban Rasulullah. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa kata Rasulullah? Bukankah seharusnya dengan nikmat tersebut saya menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada tuh jawaban Rasulullah. Ya kata, saya sudah diampuskan dosa-dosanya, enggak perlu lagi ibadah. Ini benar-benar wali Allah loh ini. Jelas loh kewaliannya. Dan ini adalah wali yang paling mulia, wali Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di dunia ini. Tiba-tiba ada wali yang enggak jelas. Ya, kemudian mengatakan apa? Nah, kalau udah makomnya sudah tinggi nggak perlu ibadah. Ya, ini nggak benar. Maka inilah pentingnya amal saleh. Dan sebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ketika menjelaskan tentang ini, saya nggak apa nih ya, menjelaskan tentang wali-wali Allah. Ya, ini saya afwan nih. Kenapa saya menjelaskan wali Allah? Karena sekarang ini banyak banget wali-wali gadungan. Ya, ada wali ini, wali gaus, wali entah gak jelas lah. Wali yang kemudian ngasih nama keruh dan sebagainya. Nah, ini bingung nih. Ya, repot. Dulu aja kayaknya gak ada tuh Rasulullah dan para sahabatnya.
saya ini wali, kemudian ada nama ruh kamu ini, nama ruh kamu ini, nama ruh kamu. Nggak ada. Ya. Apa? Allah sebutkan wali-wali Allah yang sebenarnya apa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mereka bersedih hati dan tidak pula mereka apa? Tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini wali Allah. Ya, bukan yang menggandakan duit, yang kebal-kebal tubuhnya, naik terbang dan sebagainya, jalan di itu bukan. Ya bukan seperti itu wali Allah. Ya, wali Allah adalah apa tadi? Tuh, beriman dan bertakwa. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan berkenaan dengan ayat tersebut. Kata beliau apa? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya adalah mereka-mereka yang beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada ajarannya dan mengikuti ajaran beliau baik secara lahir maupun batin. Maka kalau ada seseorang yang mengklaim dirinya mencintai Allah dan mencintai wali Allah, menganggap dirinya wali Allah juga seperti itu, akan tetapi dia tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka dia bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seandainya dia menyelisih Rasulullah SAW, dia adalah musuh Allah dan wali syaitan. Dan beliau pun mengatakan juga berkenaan dengan, biasanya kan wali pakai karomah ya Pak ya? Ya enggak? Pakai tadi tuh gayanya tadi gandain duit, terbang, kebal dan sebagainya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkenaan dengan karomahnya para wali, bukan seperti itu, bukan. Kata beliau, a'zamul karamah, karomah yang paling agung yang ada pada diri seorang wali, luzumul istiqamah, yaitu seseorang yang istiqamah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru karomahnya para wali. Balik kita beramal soleh, menunjukkan di sini Allah rincikan amal soleh dari keimanan, menunjukkan pentingnya amal soleh. Lalu kemudian disebut lagi ya, yang ketiganya saling menasehati dalam kebenaran. Sama kita katakan, bukankah saling menasehati dalam kebenaran ini bagian dari amal soleh? Benar gak? Bagian dari keimanan. Lalu kemudian Allah rincikan kembali menunjukkan apa? Saling menasihati dalam kebenaran ini sangat penting di dalam agama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa tu'minuna billah, sedangkan kalian dalam keadaan beriman kepada Allah. Tuh pentingnya apa? Saling menasihati dalam kebenaran. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah perkataannya yang paling baik, yang paling benar ya dibandingkan orang-orang yang menyeru kepada Allah, wa amila sholihan, dan dia pun beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, lalu kemudian dia mengikrarkan dirinya, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling menasehati dalam kebenaran. Sudah yang ketiga, yang keempatnya lagi Allah rincikan lagi apa? Wa tawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kesabaran. Kita katakan kembali ya, kesabaran ini bagian dari kebenaran, bagian dari amal soleh, bagian dari keimanan. Dirincikan lagi tentang sabar, menunjukkan sabar ini sangat penting dalam kehidupan beragama kita. Seseorang nggak bisa sholat, seseorang nggak bisa puasa, seseorang nggak bisa baca Quran, seseorang nggak bisa bermajelis ilmu. Nyantum sabar nggak nih nunggu sampai jam segini? Tadi sudah ada yang ngeliat jam, ada yang ngelirik jam, ya, ada yang sudah, ada yang sudah tidur, ya, ada yang sudah nganin badannya dan sebagainya. Menunjukkan apa? Kurang sabar, seperti itu ya. Menunjukkan kurang sabar. Bermajelis ilmu, seseorang nggak mungkin bermajelis ilmu kecuali dengan
kesabaran. Dan amal-amalan soleh yang lainnya semuanya tidak akan mungkin kita bisa melakukannya kecuali dengan kesabaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadikanlah sabar. Pertama kali nih, sabar dulu nih. Dan salat sebagai penolong kalian. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Masih sabar Pak? Masih 2 jam lagi ya? Siap? Siap-siap aja ini semua. Dalam hatinya udah ngedumel aja nih semua ya. Masya Allah. Baik, mungkin udah sampai sini aja lah ya. Nanti insya Allah ya. Saja sampai sini saja. Baik itu afwan, saya tambahkan baik itu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, menerima musibah yang menimpanya. Baik, ya khataliman rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ingat surat Al-Asr. Ini menjadi apa tadi? Panduan atau cerminan kita dalam beragama. Saling menasihati di antara itu dengan surat Al-Asr ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, mengumpulkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.